Ya baik, Alhamdulillah beralamin kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saat ini sudah bersama kita guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal. Dengan subtema kita mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Baik, Kiai, emang pengennya pembahasan ini jauh dari masalah corona, tapi ujung-ujungnya tetap kita akan membahas agak sedikit ke sana. Nah, dengan adanya virus ini mau nggak mau akhirnya ukhuwah Islamiyah kita kan agak renggang. Jadi sekarang lagi ditrenkan mungkin social distancing jangan kata dia, tapi physical distancing itu boleh. Jadi fisik kita boleh jauh, tapi sosial kita nggak boleh saling jauh. Nah nih, bagaimana Kiai untuk menyikapi ini? Silahkan. Memang itu kan konsep Islam. Dimanapun sesama muslim berada, bersaudara karena keyakinan, tidak menyebabkan putus silaturahim. Fisik boleh saja berada di mana-mana, tapi kedekatan hati itu yang terpenting. Maka bukan cuma sekedar simpati, tapi empati. Kalau itu yang sudah keluar, maka ruang, jarak, waktu sudah tidak lagi. Fisik kita boleh tidak hadir, tapi hati ikut merasakan. Nah, dampaknya kalau hati ikut merasakan, dia akan turun tangan sesuai dengan kemampuan dia. Apa yang bisa saya perbuat, bukan apa yang harus saya ambil keuntungan dari kondisi seperti ini. Ya, jadi memanfaatkan kesulitan orang lain ya, naudzubillah min zalik ya. Baik, langsung aja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang saya cintai, ukhuwah Islamiyah mutlak diperlukan. Karena itu dalam Islam tidak ada lagi manusia dilihat dari suku, dari etnis, dari bangsa. Tapi penekanan ukhuwah dalam agama Islam adalah soal keyakinan. Ikatan saudara yang dilakukan karena keyakinan jauh lebih agung dan lebih mulia daripada ikatan darah sekalipun. Saya ulangi, ikatan yang dilakukan karena keyakinan kepada Allah jauh lebih kuat dan lebih mulia daripada cuma sekedar ikatan darah. Karena ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan iman itu akan sama-sama bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Karenanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendirian. Diperlukan orang lain dalam kehadirannya di tengah-tengah kita. Justru konsep dalam Islam menjaga ukhuwah, memelihara ukhuwah mutlak sangat diperlukan. Karena memang manusia zon politiken, tidak bisa dia hidup sendiri. Maka menjaga kerukunan dan persatuan wajib. Islam hanya akan kuat kalau persatuan dan kerukunan di antara sesama orang-orang beriman ini juga muncul menjadi kuat. Tapi Islam akan biasa-biasa saja kalau nilai-nilai ukhuwah yang dilakukan oleh orang-orang muslim standar-standar saja. Karena itu konsep ukhuwah dalam Islam para ulama memberikan tingkatan. Pertama, tiap muslim harus melakukan apa yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal satu dengan yang lain. Karena memang manusia lahir itu, manusia hidup gak bisa sendirian. Dia harus berkenalan dengan muslim-muslim yang lainnya. Baik berkenalan secara fisik maupun jasmani. Nah ini pentingnya nih. Secara fisik
Dia harus tahu suaranya, dia harus tahu jenis kelaminnya, dia harus tahu rumahnya, dia harus tahu pekerjaannya. Itu perkenalan secara fisik. Secara insaniyah, secara kejiwaan juga harus ada perkenalan. Bukan cuma sekedar kenal bentuknya saja, tapi juga harus tahu karakternya. Ini ta'aruf yang juga harus tahu istilahnya sampai ke dalam-dalam. Karakteristik orang itu bagaimana? Sebab dengan karakteristik kita bisa tahu, kita bisa sama-sama tahu kecenderungannya apa. Pola pikirnya bagaimana, misi dan visinya apa. Karena itu kita disuruh ta'aruf, berkenalan, bertebaranlah di muka bumi ini, berkenalanlah. Karena Allah ciptakan manusia ini bersuku dan berbangsa. Dengan berkenalan akan terjalin persatuan yang nanti akan membawa terhadap kejayaan agama Islam. Perkenalan baik secara fisik maupun zohir dan batin maksud saya. Zohir dan batin. Zohir dia harus tahu pekerjaan, rumah dan segala macam yang sifatnya dengan fisik. Batin kecenderungannya. Supaya apa? Masing-masing kita bisa menempatkan pada kondisinya masing-masing. Dengan tahu karakternya, dengan tahu kecenderungannya, kita tentu bisa menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya. Itulah ta'aruf. Tingkatan pertama. Yang kedua, kata ulama, setelah ta'aruf, tafahum. Apa tafahum? Memahami. Setelah kita mengenal saudara kita sesama muslim, baik zohir dan batin, kita akan segera memahami. Baik kekurangan maupun kelebihannya. Kita kenal saudara kita sesama muslim, tentu semua orang punya kekurangan. Kekurangannya itu kita tutupin, kita perbaiki bersama-sama. Kelebihannya kita ambil manfaat lalu kita sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga ikut mengambil manfaat. Kalau sudah mengerti, kalau sudah kenal zohir dan batin, tafahum. Kekurangannya ditutupi. Kelebihannya ambil manfaat lalu sebarkan kepada orang lain biar ikut merasakan manfaatnya. Ini sudah pada tingkatan kedua, tafahum. Bukan dibalik. Aibnya kita ceritain kemana-mana. Tapi manfaat kebaikannya kita umpetin. Ini kan yang terjadi kebanyakan seperti ini. Padahal konsep dalam membangun ukhuwah Islamiyah, urutan yang kedua setelah faham akan kekurangan dan kelebihan, mengambil manfaat. Kalau punya kelebihan, ambil manfaat. Lalu kita sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga bermanfaat. Kalau saudara kita punya kekurangan, maka tutup kekurangan itu, perbaiki bersama-sama. Bukan malah diobral, bukan malah diumbar kemana-mana. Apalagi mohon maaf aib soal keluarga, aib soal teman, aib soal lingkup dan sebagainya. Maka konsep yang kedua, tafahum. Setelah memahami, maka dia akan menutup aib kekurangan teman dan mengambil manfaat, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kalau sudah kenal zohir dan batin, kalau sudah faham kekurangan dan kelebihannya, maka semestinya sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat yang mencolok. Selama perbedaan itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya akidah. Coba bayangkan, begitu mulia dan luar biasa konsep ukhuwah dalam Islam. Setelah berkenalan, setelah memahami, mestinya sudah tidak ada lagi perbedaan, bahasa kampung saya, pepesan kosong. Selama perbedaannya tidak menyangkut hal yang akidah, seorang muslim harusnya husnuzon.
dengan teman-temannya yang lain apabila berbeda pandangan politik, berbeda pilihan, berbeda hal-hal yang sifatnya cuma sekedar furu'iyah atau halnya yang bersifat duniawiyah. Selama perbedaan itu bukan menyangkut akidah, seorang muslim menanggapi saudaranya dengan husnuzon. Nah, pada tataran ini kan kadang-kadang lebih banyak juga di masyarakat kita dibalik. Cuma gara-gara berbeda yang sifatnya khilafiyah, perbedaan yang sifatnya duniawiyah dijadikan permusuhan abadi. Sampai ke anak cucunya musuhan. Ini yang sering terjadi. Maka konsep dalam Islam bukan seperti itu. Kalau sudah berkenalan, kalau sudah memahami, maka mestinya tidak lagi terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, maka seorang muslim sikapnya terhadap saudaranya husnuzon, bukan suuzon. Apalagi sampai memutus silaturahmi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, setelah ta'aruf, setelah tafahum, setelah kemudian saling, yang ketiga setelah saling mengerti, yang ketiga itu ta'awun, tolong menolong. Seorang muslim sebagaimana seperti disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia muslim yang satu dengan muslim yang lain kal jasad, seperti tubuh. Kalau yang satu merasa sakit, yang lain ikut merasakannya. Itulah dia kondisi seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau yang satu sakit, maka dia akan merasakannya. Ini kan kadang-kadang yang terjadi enggak di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita alami sebagai sebuah bangsa. Terjadi musibah, corona, penyakit di mana-mana, kita cuek bebek sama tetangga. Apalagi dengan isolasi, guncangan-guncangan ekonomi kan sudah mulai terjadi. Maka yang punya kelebihan rizki, inilah saatnya, momennya untuk membantu saudara-saudara kita juga yang kebetulan memang semuanya terkena dampak, tapi lebih banyak yang lebih terkena dampak lagi daripada kita. Maka ta'awun, konsep yang ketiga untuk menjaga persatuan adalah saling tolong menolong. Ada perasaan kalau yang lain sakit, dia ikut merasakan sakit. Seperti tubuh ini saja. Tubuh kita ini Masya Allah. Makanya diperumpamakan oleh baginda Nabi, muslim yang satu dengan yang lain kayak badan. Kalau yang satu sakit, yang lain mestinya ikut merasakan. Misal, malam-malam kita jalan, suasana gelap, kesandung. Kaki berdarah, mulut ngucap, aduh. Badan langsung keringatan, panas dingin. Itu kontan. Refleksnya seperti itu. Padahal yang kesandung kaki, yang berdarah kaki. Tapi mulut yang mengucap, air mata yang keluar, badan yang meriang. Itulah muslim. Enggak perlu dipublish. Enggak perlu diajak. Ayo bantu saudara-saudara. Mestinya kalau memang sudah melewati fase ta'aruf, fase tafahum, kemudian ta'awun, saling tolong menolong, ada keterpanggilan. Bencana kemanusiaan begini besar, apa yang bisa saya lakukan untuk kemanusiaan? Untuk kemanusiaan. Itulah muslim. Imannya sudah mantap kepada Allah. Dia menganggap muslim saudaranya, dia menganggap manusia yang lain juga sebagai saudara kemanusiaannya. Apa yang bisa saya perbuat? Lain kalau memperturutkan hawa nafsu, mencari momen kesempitan, mengambil untung dari momen-momen seperti ini.
mengambil untung ya tentu dalam hal berdagang. Tapi ya mbok ya sewajarnya. Jangan masker yang mestinya dalam kondisi biasa cuma 18-20 ribu. Sekarang konon katanya hilang di peredaran. Bahkan angkanya bisa fantastis sampai ratusan ribu. Nah, ini bukan ukhuwah Islamiyah yang dikonsepkan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam nggak begitu. Dibangun setelah ta'aruf, setelah tafahum, ta'awun, saling membantu. Apa yang bisa saya perbuat dalam kondisi seperti ini? Tentu dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Yang keempat, kata para ulama, takaful, ikut menanggung. Nah, menanggung ini kan artinya juga sesuai dengan batas kemampuan. Dari situ kemudian lahir bukan cuma sekedar yang tadi saya katakan simpati, tapi sudah empati. Bukan cuma mendoakan, tapi juga mengulurkan bantuan. Bantuan yang sesuai dengan kemampuan. Begitu indah dan luar biasa. Kalau ini diterapkan, kalau ini menyerap dalam kolbu tiap-tiap kita orang Islam, maka kita merasa terpanggil sesuai dengan kemampuan apa yang bisa saya lakukan untuk kemanusiaan. Wallahu a'lam Ya bishawab. Allah, terima kasih Kiai, indah banget ya. Masya Allah ya, gambaran tentang Islam nih Masya Allah ya. Udah kenal, saling sapa, saling bahu-membahu, saling membantu. Jangan udah kenal, udah tahu kekurangannya malah kabur. Jangan ya, saling menutupi ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustazah Lulung Mumtazah, dengan sebarkan kebaikan meskipun dalam kesulitan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.